Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, pernahkah Anda merasa hidup terasa berat? Masalah pekerjaan tak kunjung selesai, rumah tangga terasa hambar, hati pun tak tenang. Kita sudah berusaha, tapi mengapa tetap terasa sempit? Jawabannya sederhana. Mungkin ada saat-saat kita lupa mengetuk pintu langit di waktu yang paling Allah cintai, waktu di mana doa tak pernah tertolak dan ampunan turun seketika. Mari kita renungi malam ini. Inilah rahasia perubahan hidup para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketika dalam pekerjaan ada kesulitan, minta saat itu. Di rumah tangga ada masalah, minta di saat itu. Dalam kehidupan ada persoalan, minta di saat itu. Dan jika tidak ada apapun, mintalah surga terbaik di akhirat. Itu di antara sunnah yang luar biasa. Dan setelah Anda amalkan, insya Allah akan ada perubahan dalam hidup Anda minimal di hari itu. Tidak percaya? Silahkan coba. Demi Allah, rasakan bedanya. Bangun malam ini, bangunkan istri, bangunkan anak-anak. Walaupun hanya 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir. Perhatikan sahabat beriman, setelah tahajud jangan langsung tidur. Ada amalan yang para sahabat Nabi tidak pernah tinggalkan. Beristighfar di waktu sahur. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Waktu sahur adalah saat yang paling mulia untuk memohon ampun, karena ketika itu Allah menurunkan ampunannya langsung, tanpa perantara, tanpa penundaan. Tapi sahabatku, ingat baik-baik, istighfar bukan sekedar kalimat di lisan. Zikir dalam Al-Quran bermakna mengingat dan merasakan. Maka ketika Anda berkata Astaghfirullahalazim, ingatlah dosa Anda, rasakan penyesalannya, lalu mohon ampun dengan hati yang hadir. Itulah zikir sejati. Dan ketika air mata jatuh di keheningan malam, saat itulah ampunan Allah turun seketika. Setelah hati tenang dengan istighfar, masuklah ke tahap kedua, yaitu berdoa. Waktu tahajud adalah waktu mustajab yang disebut dalam hadis qudsi, diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setiap malam Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh lebih dari 30 sahabat senior, termasuk Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Maka ketika Anda sudah beristighfar, lanjutkan dengan doa. Itulah waktu terbaik untuk memohon. Bayangkan, dosa diampuni, hati tenang, lalu Anda meminta kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki terbaik, keturunan terbaik, pasangan terbaik. Maka Allah berfirman, mintalah, niscaya aku kabulkan. Bahkan doa pertama yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali setelah tahajud adalah, Allahumma inni a'udhu biridhoka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari murkamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Maknanya mendalam sekali. Jika ridho Allah telah datang, maka 3 hal akan menyertai Anda. Yang pertama, doa-doa dikabulkan. Yang kedua, dosa-dosa diampuni. Yang ketiga, hidup dijaga dari segala kesulitan. Maka mintalah ridho Allah sebelum meminta dunia, karena jika Allah sudah ridho, dunia dan akhirat akan mengikuti. Sahabat beriman, setelah istighfar dan doa, beristirahatlah sejenak sebelum subuh tiba. Itulah bagian ketiga dari amalan ahli surga, rehat dalam ketenangan. Rasulullah SAW bersabda dalam makna hadis, tidur sejenak setelah ibadah malam adalah ibadah yang berpahala jika diniatkan untuk menyegarkan diri dalam menyambut subuh. Dan disinilah rahmat Allah turun lagi. Ketika tubuh istirahat dalam zikir, maka tidur pun bernilai ibadah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 di ujung ayat, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Subhanallah. Tahajud adalah amal orang bertakwa, dan Allah menjanjikan yang bertakwa akan diberi ilmu, ketenangan, dan bimbingan langsung darinya. Maka sahabat beriman yang dirahmati Allah, 3 amalan malam, istighfar, doa, dan rehat, bukan hanya ibadah biasa. Inilah pintu perubahan hidup. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari tidak pernah meninggalkan sholat malam seumur hidupnya. Dan dari situ keberkahan hidup mereka mengalir luar biasa. Jika mereka bisa, kita pun bisa. Mulailah malam ini, walau hanya 2 rakaat, bangunkan keluarga Anda, ajak istri, ajak anak-anak, katakan, kita ingin hidup lebih baik, mari bangun bersama menghadap Allah. Sahabatku, jika pekerjaan terasa sulit, minta di saat itu. Jika rumah tangga sedang diuji, minta di saat itu. Jika hidup terasa sepi, minta surga Allah di akhirat. Insya Allah setelah Anda lakukan ini, akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Minimal di hari itu rasakan bedanya. Demi Allah pasti ada perbedaan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang menghidupkan malam, ahli tahajud dan istighfar, dan anugerahkan kepada kami ridho dan ampunan-Mu di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.